Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 181 terlalu licik. Feng Jiu menatapnya sembari meletakkan jenis tanaman obat yang sama di tumpukan yang sama dan berkata, ditangkap dan dikirim ke sini. Ditangkap? Apakah kamu seorang kultivator medis? Tanya pemuda itu dengan heran. Mengapa kau berkata begitu? Feng Jiu mengangkat sebelah alisnya. Pemuda itu melirik sekilas ke dalam lalu berbisik pelan, setelah jangka waktu tertentu, selalu ada yang tertangkap dan dibawa ke sini, tetapi mereka yang tertangkap semuanya adalah praktisi medis. Di sana, mereka semua ada di menara itu. Kami yang ada di sini hanya bisa dianggap sebagai praktisi medis magang dan diberi tugas kasar. Jika mereka semua ada di dalam, bagaimana Anda tahu mereka semua adalah pembudidaya medis? Itu karena seorang pria yang membuat keributan besar terakhir kali dan begitulah cara kita semua di sini mengetahuinya. Oh. Feng Jiu mengangguk dan tidak menyelidiki lebih jauh, tetapi hanya berpikir dalam benaknya, istana neraka ini membuat menara medis seperti ini dan menculik begitu banyak pembudidaya medis untuk memasukkan mereka semua ke dalamnya. Apa yang ingin mereka capai? Sisi lain, senyawa utama, studi. Tuanku, yang lainnya sudah menunggu di aula utama. Grey Wolf melaporkan dengan hormat. Duduk di mejanya dan mengerjakan tugasnya, penguasa neraka melirik ke arah serigala abu-abu dan bertanya, apakah pengaturan untuknya sudah dibuat? Mendengar itu, Grey Wolf tidak dapat menahan diri untuk tidak mengangkat kepalanya dan menatap ke arah penguasa neraka, bertemu dengan tatapan yang sangat dingin dan berwibawa saat dia dengan cepat menundukkan kepalanya sekali lagi untuk menjawab, ya, bawahanmu telah membawa anak itu ke menara medis dan menyerahkannya kepada Lin Tua. Kuas di tangan penguasa neraka berhenti dan aura penindasan yang kuat berkobar. Suaranya dingin saat dia berkata, kemampuannya dalam meramu obat sangat signifikan. Obat-obatan yang keluar dari pasar gelap dalam beberapa bulan terakhir semuanya berasal darinya. Sepertinya aku pernah menceritakan ini kepada kalian semua sebelumnya. Merasakan aura yang menindas itu berkobar menyerang tubuhnya, udara di seluruh ruangan tampak menjadi lebih dingin. Grey Wolf terkejut dan dia berlutut, saya mohon agar tuanku meredakan amarahnya. Bawahanmu hanya ingin anak itu menderita sedikit lebih dulu. Bawahanmu akan segera memindahkannya ke menara. Grey Wolf mengira bahwa karena Tuan hanya berkata untuk membawa anak itu ke menara medis tetapi tidak secara khusus berkata untuk menempatkannya di menara, dia ingin memanfaatkan celah kecil itu untuk meredakan kesombongan anak itu. Dia tidak pernah menyangka Tuan akan benar-benar bertanya tentang anak itu. Kau telah mengikutiku selama bertahun-tahun dan seharusnya sudah sangat jelas bagimu bahwa aku membenci orang yang melakukan tipu daya. Jika hal ini terjadi sekali lagi, kau bisa kembali ke neraka hitam dan berlatih. Mendengar suara yang sangat menyeramkan dan dingin itu sampai ke telinganya, Grey Wolf langsung berkeringat dingin dan buru-buru menjawab, baik, tuanku. Bawahanmu akan mengingat untuk tidak melakukan perbuatan seperti itu lagi. Neraka hitam, itu benar-benar tempat yang mengerikan dan dia tidak akan pernah ingin kembali ke sana lagi. Penguasa neraka itu kemudian menarik auranya dan menyandarkan tubuhnya ke belakang, tatapan tajamnya menyapu Grey Wolf yang sedang berlutut di lantai. Dia berhenti sejenak sebelum berkata, pemuda itu memang karakter yang agak licik. Menempatkannya di dalam menara bisa menunggu beberapa hari. Baik, tuanku. Jawab serigala abu-abu, bahkan tidak berani bernapas lega. Saat malam tiba, Feng Jiu dan para pekerja lainnya datang ke halaman yang disediakan bagi mereka untuk beristirahat. Ketika melihat deretan panjang tempat tidur besar, dia langsung terkejut. Kita tidur di sini malam ini. Astaga. Ini tidak mungkin. Memintanya tidur berdempetan dengan segerombolan pria di sini. Ayah dan kakeknya pasti akan sangat marah jika mereka tahu tentang ini. Jadi, apakah Anda mengharapkan kamar tersendiri untuk masing-masing dari kami? Seorang lelaki berbadan besar dan kekar melirik ke arah Feng Jiu dan mulai membuka pakaiannya sambil berkata, sudah cukup baik kalau mereka mengizinkanmu tidur. Melihat lebih dari 10 atau 20 pria menanggalkan pakaian dan beberapa melepas sepatu, bahkan ada yang tidur tanpa atasan sama sekali, alis Feng Jiu berkerut dan dia berbalik untuk pergi dari sana. Lucu sekali. Membuangnya ke sini agar dia bisa tidur. Dia tidak akan tidur seperti ini. Keluar dari kamar dengan tempat tidur bersama, dia melihat sekeliling halaman. Dia melihat ada penjaga di luar halaman dan dia tidak akan bisa keluar. Oleh karena itu, pandangannya beralih ke sekeliling dan matanya langsung bersinar terang ketika jatuh pada pohon besar di dalam kompleks. Itu saja.